Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, karunia serta kesehatan sehingga saya masih dapat menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Isa alaihi wasallam. Tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Nabi Isa alaihi wasallam dilahirkan di Bait Lam, dekat Baitul Maqdis. Isa alaihi wasallam adalah nabi serta rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajarkan dan mengenalkan kepada manusia sang pencipta yang pantas mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat yang diberikan Allah berikan padanya. Di antaranya Nabi Isa alaihi wasallam lahir tanpa seorang ayah. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi wasallam ini digambarkan dengan Allah dengan indah di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 16 sampai dengan surat Maryam ayat 40. Sebelum lahirnya Nabi Isa alaihi wasallam, terjadi peristiwa-peristiwa ganjil yang dialami oleh ibunya, yaitu Maryam. Maryam diasuh oleh suami saudarinya atau suami bibinya, yaitu Zakaria, seorang nabi pada masa itu. Zakaria membuatkan mihrab khusus untuknya, sebuah tempat mulia di masjid tersebut yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun selain Maryam. Setelah itu Maryam diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia telah mencapai usia balik, yang Allah berikan kepadanya yaitu seorang anak yang suci yang kelak akan menjadi nabi mulia dan dikuatkan oleh berbagai mukjizat. Maryam tentunya merasa heran adanya seorang anak tanpa ayah karena ia tidak punya suami dan juga ia belum menikah. Para malaikat kemudian mengabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas apapun yang ia hendaki. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu, ia hanya mengatakan padanya, "Jadilah." Maka jadilah. Dia Maryam kemudian merasa tenang kembali kepadanya dan berserah diri kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, meski ia tahu hal itu akan menjadi sebuah ujian besar baginya. Makin hari semakin besar kandungannya, sehingga telah tiba waktu Maryam melahirkan seorang anak. Rasa sakit yang ia rasakan memaksa ia untuk bersandal ke pangkal pohon kurma. Ini tergambar dalam surat Maryam ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajahal maqadu ila jiz'in nakhlat. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyya, yang artinya kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksakannya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maryam pun mendapat masalah baru. Ia memerlukan air untuk memandikan anaknya dan memerlukan makanan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan air, yaitu sebuah anak sungai yang kecil dan airnya jernih. Kemudian dia disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma agar dia dan anaknya dapat memakan dan melanjutkan hidup mereka. Nabi Isa alaihi wasallam adalah nabi yang sangat luar biasa. Ia bisa berbicara ketika ia masih kecil yang berada di dalam buayan. Saat itu dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikanku kitab Injil dan ia menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali." Kisah Nabi Isa pun berlanjut.
Menurut penuturan Hasan al-Basri dan Muhammad bin Ishaq dikatakan bahwa ada seorang raja yang ingin membunuh Nabi Isa alaihi wasallam. Nama raja tersebut adalah Daud bin Naurah. Ia memerintahkan untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihi wasallam. Mereka kemudian mengepung Isa di Baitul Maqdis tepat pada Jumat sore malam Sabtu. Saat mereka memasuki Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan Isa dengan salah seorang sahabat Isa yang saat itu ada di sana dan mengangkat Isa dari loteng Baitul Maqdis ke langit. Ahlul Bait Zakaria melihatnya. Para prajurit masuk dan menemukan pemuda mirip Isa itu. Mereka kemudian menangkapnya karena mereka mengira bahwa itu adalah Nabi Isa alaihi wasallam. Mereka lalu menyalibnya dan mereka mengenakan duri di kepalanya sebagai bentuk penghinaan kepada kaumnya. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihi wasallam akan turun ke bumi pada hari kiamat nanti, dan dia akan membunuh dua orang yang sangat-sangat kejam sekali, yaitu Yakjud dan Makjud, yang telah merusak bumi dan membunuh seisi dunia ini. Setelah itu berlangsunglah hari kiamat. Wallahu alam. Baiklah, dari kisah Nabi Isa ini memberi kita hikmah bahwa keteguhan hati dan kesabaran sangat dibutuhkan ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Selain itu, sangat penting dalam mempertebal dan memperkuat keimanan serta percaya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.